Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, tatkala panggilan ini diserukan kepada kita, apa yang kita rasakan di dalam hati? Sebagian kita tidak merasakan apa-apa, hampa, seperti tidak mendengar sesuatu apapun. Sebagian kita bergetar hatinya, ingin tahu kenapa dia dipanggil. Jamaah rahimakumullah, sebanyak 89 kali Allah memanggil kita di dalam Al-Quranul Karim dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu. Tanyakan kepada diri kita, berapa banyak dari panggilan itu yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita fahami? Tapi sekali lagi kebanyakan hanya merasakan hambar. Allah mengatakan tentang orang beriman, supaya kita dapat mengetes diri kita, kita termasuk dari mereka atau tidak. Allah mengatakan idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Ahibati fillah, di antara panggilan Allah adalah yang baru saja kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah rahimakumullah, ada dua buah penyakit yang menimpa hampir seluruh umat manusia, tapi mereka tidak sadar, mereka tidak tahu, mereka tidak mau memeriksakan dirinya. Orang yang tahu bahwa dia punya masalah dengan tubuhnya, contohnya gizi buruk, maka dia akan mengobati dirinya. Dia akan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kalau ternyata itu terjadi dengan anak yang dia cintai, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengobati anaknya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahzab menyebutkan penyakit ini. Kata Allah,
inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, sesungguhnya kami menawarkan amanah ini. Amanah apa? Pekerjaan kantor? Pekerjaan di rumah? Bukan. Amanah itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Amanah itu adalah memakmurkan bumi ini untuk menjadi indah dengan aturan-aturan Sang Pencipta. Kata Allah, kami tawarkan amanah ini kepada langit yang 7 lapis, kepada bumi yang terbentang luas, kepada gunung-gunung yang menjulang tinggi. Tapi mereka nggak mau dengan amanah tersebut. Mereka takut tidak dapat menjalankan dengan baik dan benar. Kemudian siapa yang mengambil amanah itu? Fahamalahal insan. Kita manusia. Kita yang mengemban amanah itu. Tapi ternyata kita punya 2 penyakit yang Allah sebutkan. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya dia adalah makhluk yang sangat bodoh dan sangat zalim. Siapa yang menyatakan itu? Kita nggak ingin dikatakan orang bodoh. Kita nggak mau kalau disebut sebagai orang bodoh. Kita tidak suka disebut sebagai orang zalim. Itu kata Allah. Innahu kana zaluman jahula. Hafalkan ini. Agar tatkala kita bercermin melihat diri kita, kita melihat kebodohan-kebodohan kita. Agar tatkala banyak manusia yang menyanjung dan memuji kita, kita tahu kita makhluk yang sangat zalim, jemaah. Makanya kita disuruh belajar. Kita disuruh mengangkat kebodohan itu. Kebodohan tentang apa? Tentang amanah yang Allah berikan. Sebagian kita sekolah 12 tahun. Masih sekolah lagi. Kenapa? Karena belum ngerti. Dia merasa masih bodoh. Dia belajar lagi 4 tahun. Dia lanjut lagi. Tapi ternyata lulus tetap bodoh. Tidak tahu sama Tuhannya. Yang membuat tangan dia bisa bergerak. Tidak kenal dengan penciptanya yang menyebabkan jantung dia bisa berdetak. Dia tetap bodoh. Terkadang sholatnya belum benar. Wuduknya belum benar. Doa dan permohonannya pun juga belum tepat dan baik. Terus apa yang kau pelajari? Bukankah seharusnya kau belajar tentang bagaimana menjalankan amanah yang Allah berikan? Silahkan belajar tentang urusan dunia, silahkan. Tapi angkat kebodohan yang telah menempel di diri kita. Ahibati fillah, dari 8 miliar penduduk bumi ini, hanya 1,7 kira-kira yang menyatakan dirinya Islam. 6 miliar lebih jemaah. Batu disembah. Bayangin. Pohon dipertuhankan. Kenapa itu terjadi? Bodoh. Makanya sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, masa itu disebut jahiliyah. Masa kebodohan. Bagaimana orang-orang Mekah meletakkan 360 berhala jemaah, ditawafin sama mereka. Kemana akal mereka? Itulah kebodohan. Berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini makan haram, bekerja di tempat yang haram,
Dia bawa hasil yang haram. Bersama-sama anak istrinya dia makan yang haram. Tapi biasa-biasa aja.